untuk Paman Acong, untuk Mbak Putri, untuk Bang Hotman. Saya minta tolong keadilan untuk ponakan saya biar dia bisa sekolah dengan tenang. Karena seakan-akan almarhum ibunya menghantui kami. Seakan-akan ibunya belum tenang di sana. Saya minta tolong Bang, biar tersangka dia tangkap. Bagaimana caranya? Hari ini kita kedatangan saudari Ibu Lia dari Kemiling ya, bersama adik kita, bahwa adik kita ini ada perlakuan dari bapak tirinya yang tidak baik. Jadi nanti diceritakan langsung oleh Ibu ini selaku tantenya ya. Iya. Karena orang tua dari adik-adik kita ini sudah meninggal. Ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal juga, dan ibunya baru meninggal di 9 Januari kemarin. Iya. Nah, coba Bu, kenapa Bu kira-kira Ibu bisa datang ke sini? Apa yang mau Ibu ceritakan ke saya, Bu? Iya. Saya Lia, saya minta tolong sama Paman Acong untuk kasus ponakan saya dibantu. Karena mengingat kasusnya emang udah mau setengah tahun, tapi belum tertangkap juga. Jadi ponakan saya cerita waktu malam ibunya meninggal, cerita tentang bahwa bapak tirinya melecehkan dia. Pada saat itu saya tidak terlalu menanggapi karena posisi kan masih ada jenazah. Saya urus jenazah dulu. Posisi itu jam 11 malam, dikuburkan itu di siang hari besoknya. Langsung saya bawa pulang ke rumah saya sendiri. Nah, kemudian besoknya lagi, dari 2 hari ibunya meninggal itu, dia langsung bercerita benar-benar tatap mata dengan saya gitu kan, apa yang terjadi gitu. Dia bercerita lah, terjadi itu di bulan Oktober 2025. Jadi pelecehan itu terjadi dari dia pertama dia meraba-meraba, terus dia menciumi bagian bibir payudara sampai ke vagina. Untuk kejadian pertama emang dia belum sempat untuk masuk, karena dia sudah sempat untuk mencoba, tapi karena emang ponakan saya masih benar-benar perawan, jadi nggak masuk. Jadi sama dia itu cuman kayak diraba-raba pakai jari. Terus kejadiannya kedua itu di November. Nah, di November awal itu ya sama seperti yang Oktober pertengahan itu. Pertama dia mencoba untuk memasukkan kembali, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya ya yang terjadi dia menciumi, meraba dengan jari dia, gitu kan. Terus dia meraba-meraba. Udah bulan November yang berikutnya, ini masih di bulan November itu 2 kali terjadian. Nah, itu sudah benar-benar berhasil masuk. Benar-benar adanya luka robek di vaginanya anak ini. Jadi terus kejadian ketiga itu di bulan Desember 2025. Itu sama halnya dengan menggesek-gesekkan pantatnya. Itu kejadian di dapur. Dia menggesek-gesekkan, terus dia membuangkan spermanya itu di punggung dia. Astagfirullah. Iya, benar. Iya. Kalau yang bulan Oktober, November itu dia membuang spermanya tuh di atas perut anak ini. Sudah berapa kali, Bu? 4 kali kejadian. 4 kali kejadian. Jangan ditahan. Sabar ya. Nah, jadi hingga pada saatnya pas Januari ibunya meninggal, benar-benar meninggal. Ya anak itu ya berceritalah tentang pelecehan tersebut yang terjadi dengan bapak tirinya. Bapak tirinya sama ibu kandungnya ini berumah tangga itu sekitar 6 tahun. Tapi tinggal bareng dia ini sekitar 5 tahun. Ya saya cuma minta tolong keadilan buat ponakan saya, biar dia bisa sekolah lebih percaya diri lagi, lebih semangat. Izin Bu, pelakunya sekarang bagaimana Bu? Untuk pelakunya katanya kabur ke Ambon, karena emang dia orang Ambon.
Jadi untuk pelakunya itu kabur ke Ambon, ke Sulawesi sana. Kalau untuk waktu itu pas saya masih pelaporan itu Bang, masih ada Bang pelakunya. Berapa lama laporan ini, Bu? Dari 11 Januari itu Bang, jadi 9 Januari 2026 langsung saya pas laporan. pas dia cerita paginya tuh ke saya, malamnya itu ayahnya pulang kerja langsung saya ajak ke Polresta. Pada saat tanggal 11 itu. Laporan itu di tanggal 11 Januari 2026. Diancam nggak, Kang? Diancam apa? Dibunuh. Iya, aku juga ini KDRT mamaku. Udah sering mukul mama kamu juga sebelum almarhum hidup. Iya, dia juga sering nampar aku. Sering mukul kamu juga? Iya, aku juga pernah dijambak sama dia. Empat kali kamu digituin sama orang tua kamu. Kamu sempat ngelawan atau bagaimana? Nggak bisa ngelawan ya? Enggak, tenaganya kuat, aku sempat ngelawan sama dia, dipukulin terus. Adiknya pun sempat melihat ini Bang, karena emang kejadian itu selalu subuh di jam 3. Jam 3 subuh? Iya, pas dia pulang dagang, kan dia Dagang apa jualan Bang, jualan kayak angkringan, itu kan yang modalin mamahnya dia semuanya. Dia jualan, terus dia pulang kan jam 3 subuh, ini anak kan emang belum pada tidur. Dan ini anak sempat melihat Bang, begitu anaknya melihat ini, dia langsung berdiri Bang, seakan tidak terjadi apa-apa. Laporan ini sudah ditangani di mana? Polda atau Polresta? Di Polresta Bang, laporannya Polresta. sudah di Polresta. Saksi-saksi sudah dipanggil. Sudah semua, sudah tersangka katanya Bang, tapi saya tidak ditunjukkan surat DPO-nya Bang. Surat tersangkanya dan surat penangkapan dari Polda dari Sulawesi Polda buat nangkap dia di sana gitu Bang. Itu belum ada suratnya. Untuk Paman Acong, untuk Mbak Putri, untuk Bang Hotman, saya minta tolong keadilan untuk ponakan saya, mendapatkan keadilan biar dia bisa sekolah dengan tenang. Karena seakan-akan almarhum ibunya menghantui kami. Seakan-akan ibunya belum tenang di sana. Saya minta tolong Bang, biar tersangka dia tangkap, bagaimana caranya. Minta tolong banget sama Najwa. Iya, Bu. Saya bantu ya, Bu. Insyaallah nanti saya koordinasi dengan tim saya. Ya. Karena yang saya tahu, Bapak tiri dia di oknum dari TNI. Hah? Anggota? Iya, tadinya Bang di Ambon. Tapi sempat dipecat karena anak ini kan sempat tinggal di Ambon selama setahun Bang. Sama mamahnya. Jadi selama dia dipecat tidak hormat dari Ambon, mereka pulang. Pertama yang pulang tuh mamahnya dulu sama dia. Setelah mamahnya tuh berbulan-bulan di sini, ayahnya tuh nyusul ke sini Bang. Ngontraklah di daerah Kemiling. Nah, saya tuh sudah koordinir ke penyidik. Kata penyidik, bagaimana kita menangkap? Emangnya kalian tahu kalau dia tidak bawa senjata tajam? Lah kalau Pak penyidiknya aja takut dengan mereka, apalagi kami yang manusia biasa. Iya. Keluarin aja, Bu. Keluarin aja. Apalagi kami yang nggak ada senjata, Pak, gitu kan. Bapak yang pihak polisinya aja menanyakan.